Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Manajemen Kinerja dan Kompensasi mengenai Kopi Kenangan Cabang Cideng. Kelompok kami terdiri dari dua anggota kelompok. Yang pertama, Maria Dolorosa saya sendiri, dan teman saya Yulita Yesni Ako. Kita langsung saja memulai ke materinya. Yang pertama mengenai metode penilaian kinerja karyawan Kopi Kenangan. Penilaian kinerja karyawan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa karyawan di Kopi Kenangan bekerja secara efektif dan berkontribusi pada tujuan perusahaan. Metode penilaian kinerja yang efektif harus dirancang untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengarahkan perkembangan karir karyawan. Berikut ada beberapa metode penilaian kinerja yang dapat diterapkan di Kopi Kenangan. Yang pertama, penilaian ciri. Karyawan dinilai dari tingkah lakunya berdasarkan sikapnya kepada sesama pegawai dengan cara mengatur bawahan. Contohnya, karyawan pemasaran bagian produksi dan operasional mengatur karyawan produksi dengan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik tanpa harus menunggu perintah dari atasan. Setiap hari dengan tepat waktu. Yang kedua, penilaian perilaku. Penilaian perilaku karyawan adalah proses evaluasi yang berfokus bagaimana karyawan berperilaku dan berinteraksi di tempat kerja. Penilaian ini mencakup aspek-aspek seperti etika, kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap aturan perusahaan. Yang ketiga, penilaian hasil. Kinerja karyawan berdasarkan volume penjualan yang dilakukan oleh karyawan sudah baik, karena karyawan tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Kinerja karyawan dinilai dari tingkat besarnya volume penjualan yang dijual dalam periode waktu yang telah ditentukan. Semakin banyak tingkat penjualan tersebut, maka semakin baik kinerja karyawan. Berikut sistem kompensasi pada karyawan Kopi Kenangan Cabang Cideng. Sistem kompensasi yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam industri makanan dan minuman yang sangat kompetitif seperti Kopi Kenangan. Sistem ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Berikut adalah rincian mengenai sistem kompensasi yang dapat diterapkan pada karyawan di Kopi Kenangan. Sistem kompensasi tersebut yang pertama, komponen sistem kompensasi. Komponen sistem kompensasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, bonus dan insentif. Yang ketiga, lembur. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Berisi tunjangan dan manfaat tambahan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Yang pertama, perkembangan karir, dan kedua, penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, implementasi sistem kompensasi. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, penilaian dan penentuan yang berisi tentang survei gaji pasar dan evaluasi jabatan. Yang kedua, program insentif dan bonus. Terdapat 2 bagian. Yang pertama, target kinerja, dan yang kedua, transparansi. Yang ketiga, manfaat dan tunjangan. Terdapat pendaftaran program manfaat dan evaluasi penyesuaian.
Yang ketiga, monitoring dan evaluasi sistem kompensasi. Itu terdapat tiga. Yang pertama, survei kepuasan karyawan. Lakukan survei secara berkala untuk menilai kepuasan karyawan terhadap sistem kompensasi. Yang kedua, review kinerja. Lakukan review kinerja rutin untuk menilai efektivitas program insentif dan bonus. Yang ketiga, penyesuaian sistem. Berdasarkan hasil survei dan review, lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan karyawan. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulita Yasniaku. Selanjutnya, hubungan variabel kompensasi sebagai motivasi kinerja karyawan. Hubungan antar variabel kompensasi dan motivasi kinerja karyawan merupakan topik penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi yang tepat dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Dalam hubungan kompensasi variabel sebagai motivasi kinerja karyawan, terdapat 5 bagian. Yang pertama, definisi kompensasi dan motivasi kinerja. Di dalam definisi dan motivasi kinerja, terdapat kompensasi dan motivasi kinerja. Kompensasi ini mencangkup gaji pokok, bonus, insentif, tunjangan, dan manfaat yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Motivasi kerja mencangkup pada dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi tingkat usaha dan komitmen karyawan dalam mencapai tujuan kerja dan organisasi. Yang kedua, teori-teori yang menjelaskan hubungan kompensasi dan motivasi. Yang pertama, teori harapan. Teori ini mencangkup di mana karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baik jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa karyawan termotivasi ketika mereka merasa diperlakukan adil dalam hal kompensasi. Teori dua faktor merupakan teori yang satu faktor ekstrim yang dapat mencegah ketidakpuasan kerja. Selanjutnya, yang ketiga, kompensasi, pengaruh kompensasi terhadap motivasi kinerja karyawan. Ada 3 hal yang termasuk dalam pengaruh kompensasi terhadap motivasi kinerja karyawan. Yang pertama, insentif finansial. Insentif finansial mencangkup tentang bonus, komisi, dan insentif berbasis kinerja dapat secara langsung meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai target tertentu. Yang kedua, tunjangan dan manfaat yang mencakup tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti berbayar, dan program pensiun. Yang ketiga, penghargaan non-finansial. Penghargaan ini berupa pengakuan, kesempatan pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang positif juga dapat berperan penting dalam meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, dampak positif dan negatif terhadap motivasi. Dampak positif, yang pertama meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, mengurangi turn off. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dampak negatifnya, motivasi jangka pendek, ketidakadilan, tekanan berlebihan. Yang kelima, strategi efektif dalam mengolah kompensasi untuk meningkatkan motivasi. Ada 4 hal yang mencangkup di dalamnya. Yang pertama, kompensasi berbasis kinerja. Yang kedua, transparansi dan keadilan. Yang ketiga, keseimbangan antara insentif finansial dan non-finansial. Yang keempat, kostumisasi kompensasi. Berikut kami lampirkan foto wawancara kopi kenangan. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara terhadap metode penilaian dan kinerja karyawan di Kopi Kenangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan.
Yang pertama, penilaian karyawan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, di mana dengan menggunakan metode penilaian yang tepat dan menyeluruh, Kopi Kenangan dapat memastikan bahwa karyawan mendapatkan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi area untuk pengembangan, dan termotivasi untuk mencapai kinerja tinggi. Sistem kompensasi yang efektif di Kopi Kenangan harus mencangkup berbagai komponen finansial dan non-finansial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan karyawan. Dengan memastikan bahwa sistem kompensasi adil, kompetitif, dan transparan, Kopi Kenangan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan reservasi karyawan yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Di Kopi Kenangan, variabel kompensasi memainkan peran penting dalam memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tinggi. Dengan strategi kompensasi yang adil, transparan, dan berfokus pada pengembangan karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi turnover, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Pendekatan holistik yang menggabungkan insentif finansial dan non-finansial serta peluang. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.